Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1792, Pusaran Besar, Inti Atas di Great Abyss Land 1. Templar memandang Guan Jiu dari sudut matanya. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Tuan Guan, Kaisar Agung tidak terkalahkan. Mengapa dia pergi pada saat kritis seperti itu? Jika itu di masa lalu, Guan Jiu akan memarahi bawahannya karena menanyakan hal-hal yang seharusnya tidak mereka tanyakan. Namun, hari ini berbeda, kematian Wen Ruking telah mempengaruhinya. Dia melihat ke langit dan bertanya dengan penuh arti, apakah Anda benar-benar berpikir yang mulia, Kaisar Agung, tidak terkalahkan? Petik 2, petik 2. Templar tercengang. Dia sepertinya telah memahami sesuatu dan dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Guan Jiu tertawa kecil dan terus berkata, setiap orang memiliki sesuatu yang mereka takuti. Sang Templar, yang telah memutuskan untuk tidak berbicara lagi, mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa yang ditakuti Kaisar Agung? Begitu pertanyaan itu keluar dari mulutnya, Templar melihat Guan Jiu menatapnya. Dia gemetar dan dengan cepat jatuh berlutut. Bagaimana bisa seorang Templar menanyakan hal sensitif seperti itu? Yang mengejutkan Templar, Guan Jiu hanya tersenyum mengejek dan berkata, itu tidak lain adalah senjata kelas kosong. Setelah meninggalkan kuil suci, Lu Zhou terus mencari Ming Xin di kota suci dengan kekuatan tulisan surgawinya. Namun, hasilnya sama. Silakan terus membaca 0nmyboxn0vel.com. Dia berhenti dan melihat sekeliling kota suci. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah niatnya untuk pergi sejak awal? Apakah dia benar-benar tidak ada di kota? Meskipun pertempuran antara Lu Zhou dan Wen Ruking tidak terlalu merusak, cukup bagi para Templar untuk memberitahu Ming Xin tentang hal itu. Jadi mengapa Ming Xin tidak muncul? Jika demikian, lalu apa rencana Ming Xin? Jika Ming Xin tidak ada di sini, lalu kemana dia pergi? Tidak ada yang tahu Lu Zhou akan datang ke sini, jadi bagaimana Ming Xin bisa mengetahuinya sebelumnya? Jika Ming Xin takut, lalu apa yang dia takutkan? Lu Zhou melintas dan muncul di sudut barat laut kota suci. Bagian barat laut dari kota suci cukup sepi dan tidak sejahtera seperti yang dibayangkan. Lu Zhou menggunakan kekuatan Heavenly Writing lagi untuk merasakan kehadiran para kultivator yang kuat. Setelah menutupi seluruh tempat dengan energinya, telinganya tiba-tiba berkedut. Lu Zhou mendengar suara tawa dan seseorang berkata, Ming Xin. Ming Xin, kamu benar-benar pengecut. Anda sebaiknya bergegas dan pergi ke Great Maelstrom. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkan iblis tua itu. Lu Zhou mengerutkan kening. Siapa ini? Suaranya agak kuat dan terdengar cukup tua. Lu Zhou mencoba mengenali suara itu. Sayangnya, dia tidak ingat pemilik suara itu. Siapa yang tahu apakah itu sudah lama sehingga dia lupa, atau jika pihak lain adalah sosok kecil yang tidak layak untuk perhatian yang suci. Suara tawa terdengar lagi di telinga Lu Zhou sebelum suara itu berkata, cepat dan pergi ke Great Maelstrom. Lu Zhou memotong kekuatan Heavenly Writing-nya dan berpikir, apakah Ming Xin pergi ke Great Maelstrom? Lu Zhou telah memikirkan pusaran besar berkali-kali setelah mendapatkan ingatan yang tidak suci. Namun, setiap kali, dia merasa bahwa kultivasinya tidak cukup sehingga dia terus menunda masalah itu. Yang tidak suci dan Ming Xin keduanya pergi ke Great Maelstrom dan bertemu secara kebetulan di sana. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jalan kecil di sebelah Lu Zhou. Kamu siapa? Seorang kultivator berbaju hitam mengarahkan tombak panjang ke arah Lu Zhou, yang melayang di udara pada ketinggian rendah. Mata Lu Zhou bersinar biru, tampak sama menakutkannya dengan Grim Reaper, saat dia berkata dengan suara yang dalam, karena kamu menyerahkan dirimu ke pintuku, jangan salahkan aku karena kejam. Kultivator berteriak kaget dan takut. Dia sangat ketakutan oleh mata biru Lu Zhou sehingga dia membeku di tempat. Lu Zhou mendarat di sebelah kultivator dan meraih leher kultivator sebelum dia berkata, jika Anda berperilaku baik, Anda mungkin bisa hidup. Wajah kultivator berubah merah, dia terikat lidah. Lu Zhou tidak menyangka akan ada kultivator yang begitu lemah di kota suci. Pihak lain hanya memiliki 5 bagan kelahiran. Takut oleh Lu Zhou, pria itu hanya bisa mengangguk. Lu Zhou mengendurkan cengkeramannya, dan pria itu jatuh ke tanah, terengah-engah. Kemudian,
dia menunjuk ke gedung hitam tidak jauh dan bertanya, siapa di sana? Pria itu berkata dengan ketakutan, Qitong. Qitong. Lu Zhou tidak menyangka orang yang dipenjara di tempat itu bukanlah manusia, tetapi seorang pembunuh Saint kuno yang tersisa. Yang mulia, Kaisar Agung, memenjarakan Qitong di sana. Dikatakan bahwa Qitong dapat melihat ke masa depan sehingga Yang Mulia memenjarakannya di sini alih-alih Gunung 9 Puncak, kata pria itu. Jika Qitong bisa melihat ke masa depan, bagaimana bisa ditangkap? Lu Zhou bertanya. Kemampuan Qitong bukan tanpa batas. Terlebih lagi, setelah tanah terbelah, kemampuannya telah sangat melemah. Yang Mulia dulu suka mengobrol dengannya. Namun, dalam 100.000 tahun terakhir, Yang Mulia hanya akan datang sekali dalam waktu yang sangat lama, kata pria itu. Bagaimana mungkin Lu Zhou tidak melihat Qitong sekarang setelah dia mengetahui bahwa Qitong dipenjara di sana? Bawa aku untuk melihatnya, kata Lu Zhou. Ah, pria itu berlutut, memohon belas kasihan. Lu Zhou berkata, bawa aku untuk melihatnya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Kalau tidak, saya tidak keberatan membunuh orang lain hari ini. Petik 2. Petik 2, petik 2. Tubuh pria itu menjadi lemas. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain setuju dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia berjalan menuju gedung hitam. Kemudian, ketika dia tiba di pintu masuk gedung, dia mengeluarkan kunci bundar perunggu. Dia mendorongnya ke udara sebelum pintu terbuka dengan derit. Bab 1793-1793. Apakah keamanan begitu lemah untuk Qitong? Lu Zhou mengikuti di belakang pembudidaya dan memasuki gedung. Dia berkata, kamu sebaiknya tidak bermain trik. Kultivator itu gugup dan ketakutan saat dia memimpin Lu Zhou ke lantai bawah tanah. Di ujung koridor, ada tablet batu hitam. Di sebelah kiri dan kanan loh batu itu ada pilar besi besar. Rantai tebal melilit di sekitar setiap pilar, dan ada rune bercahaya yang tak terhitung jumlahnya terukir di rantai tebal. Di belakang tablet batu ada lorong yang panjang. Qitong semakin bersemangat ketika mencium aroma manusia. Ia tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, Ming Xin, kamu di sini. Kamu takut jadi kamu datang untuk mencariku, kan? Petik 2. Ketika Lu Zhou dan pembudidaya berada tepat di pintu masuk lorong, suara Qitong tiba-tiba berubah saat berkata, tidak, kamu bukan Ming Xin. Kamu bukan Ming Xin. Kemudian, Qitong mulai tertawa gila lagi. Kultivator tidak berani melangkah lebih jauh. Dia berbisik, Tuan yang baik, Anda harus cepat. Lu Zhou mengangguk dan melangkah ke lorong panjang. Pertahanan bangunan tidak tinggi, tetapi tablet batu dan pilar besi tidak biasa. Ditambah dengan fakta bahwa bangunan itu berada di dekat kuil suci, itu bisa dianggap sebagai salah satu penjara paling aman di dunia. Hidung Qitong berkedut, merasakan bahwa pengunjung itu sudah dekat. Siapa ini? Karena Qitong tidak dapat mengidentifikasi pihak lain, itu menjadi serius dan hati-hati. Penglihatan Lu Zhou cukup baik sehingga dia bisa melihat Qitong dengan jelas meskipun dalam kegelapan. Dengan hanya melihat, dia menyadari bahwa Qitong sudah buta. Qitong tampak seperti pria tua kurus dan pendek. Namun, fitur wajahnya tampak seolah-olah dibuat dengan santai dari tanah liat. Jika ketabahan mental seseorang lemah, akan sulit untuk mempertahankan ketenangannya ketika seseorang melihat wajah Qitong. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya dan memanggil dengan tenang, Qitong. Telinga Qitong berkedut. Itu tidak mengenali suara pihak lain. Itu hanya bisa mengatakan bahwa suara orang lain itu kuat dan nyaring, seperti suara seorang penguasa atau seseorang dengan posisi tinggi. Ini membuatnya semakin bingung. Kemudian, dia mulai menebak dengan liar dan berkata, Zui Ken, bahkan jika kamu mengubah suaramu dan menyembunyikan baumu, aku tahu itu kamu. Lu Zhou hanya menggelengkan kepalanya meskipun Qitong tidak bisa melihatnya. Tidak, Zui Ken sudah mati. Wen Ruqing. Itu kamu ya Wen Ruqing. Berhentilah berpura-pura, Wen Ruqing. Qitong berkata sebelum tertawa lagi. Namun, tawanya dicampur dengan sedikit kepanikan. Lu Zhou berkata, Wen Ruqing sudah mati. Qitong terkejut. Itu menoleh, mencoba mendengarkan dengan cermat ketika dia bertanya, panik, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Saya punya beberapa pertanyaan, dan saya harap Anda menjawabnya dengan jujur. Tidak, manusia tercela, kamu ingin menggunakan kemampuanku lagi.
Apakah Mingxin mengirimmu ke sini? Dia melakukannya, kan? Mingxin, berhentilah bermimpi. Sudah 100.000 tahun. Apakah tidak cukup? Aku telah disiksa sampai keadaan ini olehmu. Qitong berkata menuduh dengan sedikit histeria. Lu Zhou mengabaikan ledakan Qitong dan bertanya, di mana Mingxin? Qitong bertanya dengan bingung, kamu bukan bawahan Mingxin. Qitong mendengarkan suara di sekitarnya, dan hidungnya juga mulai berkedut. Itu mencium bau pembudidaya di dekatnya dan berkata, bingung, ini, tidak mungkin. Tidak ada yang tak mungkin. Jawab pertanyaan saya, kata Lu Zhou dengan tenang. Setelah memastikan pihak lain bukanlah Mingxin atau siapapun yang terkait dengan Mingxin, ia berkata dengan gembira, Mingxin pengecut itu pasti telah pergi ke Great Maelstrom. Mengapa dia pergi ke Great Maelstrom? Lu Zhou bertanya. Qitong memiliki dendam mendalam terhadap Mingxin sehingga secara alami ingin mengungkapkan rahasia Mingxin. Dikatakan, Mingxin tidak bisa mengalahkan yang tidak suci jadi dia pergi ke Great Maelstrom untuk mencari senjata. Dia memiliki timbangan keadilan jadi mengapa dia takut pada yang tidak suci? Lu Zhou bertanya lagi. Qitong terkekeh sebentar sebelum berkata, semua orang mengira dia tidak terkalahkan dengan timbangan keadilan, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa bukan itu masalahnya. Jalur kultivasi iblis tua sangat unik. Jie Jinan mengatakan avatar iblis tua itu tidak dibatasi oleh hukum dan aturan. Ini berarti timbangan tidak berpengaruh pada yang maha suci. Terlebih lagi, iblis tua itu memiliki senjata tingkat kekosongan. Senjata kelas kosong bisa melanggar semua hukum. Lu Zhou tidak keberatan Qitong memanggilnya iblis tua. Lagi pula, mengingat informasi yang dia dapatkan dari Qitong, tidak ada yang bisa disebut iblis tua. Namun, senjata kelas kosong yang kau sebutkan, tidak ada di tanganku. Setelah beberapa saat, Lu Zhou bertanya, kamu tahu Jie Jinan? Qitong menghela nafas dan berkata, dunia hanya tahu bahwa iblis tua itu hidup untuk waktu yang lama. Mereka tidak tahu bahwa Jie Jinan juga salah satu manusia paling awal di dunia, dan dia bukan satu-satunya. Kau juga tahu itu. Apa lagi yang kamu tahu? Lu Zhou mengangkat alis. Qitong menggelengkan kepalanya. Yang saya tahu terbatas. Oh itu benar. Mingxin hanya sedikit lebih pendek dari iblis tua. Apa maksudmu? Lu Zhou bertanya. Maksudku Mingxin sedikit lebih muda dari yang tidak suci, tapi dia juga bisa dianggap sebagai salah satu manusia paling awal yang ada. Kamu tahu tentang asal-usulnya? Qitong menjawab dengan jujur, saya tidak tahu. Jika Anda ingin tahu, Anda harus bertanya padanya atau iblis tua itu. Tidak ada orang lain yang tahu. Lu Zhou bertanya lagi, kudengar kau bisa melihat ke masa depan. Ceritakan tentang masa depan yang tidak suci. Qitong berkata, kebetulan sekali Anda bertanya kepada saya tentang hal-hal yang bisa saya gali. Saya hanya bisa melihat masa depan mereka yang lahir setelah saya. Ini adalah aturan surga. Yang tidak suci memiliki 10 murid. Apakah Anda tahu mereka? Lu Zhou bertanya. Saya tidak tahu, kata Qitong sambil tersenyum, saya telah dipenjara selama 100.000 tahun. Bagaimana saya bisa tahu tentang perubahan dunia luar? Meskipun saya bisa melihat di masa depan, saya tidak maha tahu atau maha kuasa. Jadi kamu tidak berguna. Lu Zhou hanya bisa menyerah untuk mencari tahu tentang masa depan murid-muridnya dari Qitong. Bab 1794 banding 1794. Dia tidak tahu apa-apa meskipun kemampuannya. Kemampuan sampah macam apa itu? Lu Zhou bertanya, jadi kamu tidak bisa melihat masa depan Mingxin juga. Kemampuan saya ada batasnya, kata Qitong. Itu mengubah topik dan berkata, namun, saya tahu kekosongan besar akan runtuh, dan yang tidak suci akan kembali. Lu Zhou mengangguk. Dia merasa tidak punya pertanyaan lagi untuk ditanyakan. Qitong mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras sebelum tertawa lagi, 4 tertinggi kuil suci semuanya akan mati. Lu Zhou mengerutkan kening. Apa lagi yang kamu tahu? Mendering, 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 mendering. Qitong mengguncang rantai dengan keras. Lu Zhou tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Saat Lu Zhou hendak pergi, Qitong tertawa dan berkata, aku tahu kamu tidak akan percaya padaku. Semua orang akan mati. Sebuah era akan segera berakhir. Seluruh peradaban akan segera berakhir. Lu Zhou berhenti di jalurnya. Dia tidak berbalik ketika dia berkata, kalau begitu, kamu akan menunggu di sini untuk kematianmu.
Qitong tertawa lagi sebelum berteriak, tidak ada yang bisa mengubah akhir cerita atau melarikan diri. Lu Zhou berjalan keluar ke lorong saat tawa Qitong bergema di udara. Tawa hanya mereda setelah pembudidaya menutup pintu. Kembali ke penjara, Qitong tiba-tiba menjadi tenang dan duduk sambil bergumam, kecuali mereka. Lu Zhou meninggalkan kota suci dan wilayah suci, kembali ke istana Suanyi melalui jalan rahasia. Suanyi sudah pergi bersama orang-orangnya dan bahkan mengumumkan kepada dunia bahwa dia dan orang-orangnya akan bermigrasi dalam skala besar. Oleh karena itu, ketika Lu Zhou tiba, lorong rahasia di istana Suanyi tidak dijaga. Seluruh tempat itu kosong. Lu Zhou melakukan perjalanan melalui lorong rahasia lagi dan muncul di karang di samudra tak berujung. Pada saat ini, Lu Zhou merasakan sensasi terbakar di tubuhnya. Dia mengerutkan kening dan mengeluarkan sumber panas. Apakah energinya meluap? Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat mutiara cakram ringan di tangannya. Mutiara cakram ringan adalah item pamungkas untuk membentuk cakram ringan. Itu diberikan kepada Wen Ruking oleh yang tidak suci saat itu. Itu mengandung sejumlah besar energi vitalitas sehingga bisa membantu membentuk cakram cahaya. Lu Zhou hanya bisa memilih satu antara avatar emas dan birunya. Avatar biru membutuhkan 1.000.000 tahun untuk membentuk cakram cahaya. Umur bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Pada akhirnya, dia mengeluarkan teratai emasnya dan meletakkan mutiara cakram ringan di kursi teratai. Mutiara cakram ringan dan 4 inti daya tampaknya saling memicu. Sejumlah besar energi vitalitas melonjak segera. Dengan itu, Lu Zhou menyingkirkan teratainya dan terbang ke timur. Setelah sekitar 2 jam, Lu Zhou melayang di atas permukaan laut yang tenang dan memanggil dengan suara rendah, "Kun." Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Lu Zhou terus menunggu dengan sabar. Setelah entah berapa lama, sebuah suara terdengar dari kedalaman laut. Dengan itu, bayangan gelap mulai muncul ke permukaan. Dengan energi pelindungnya, Lu Zhou tetap kering. Dia menunggu sampai kun besar yang tak terlukiskan muncul dari laut sebelum dia berkata, "Saya ingin pergi ke Great Maelstrom." Memimpin. Air laut melonjak dan memercik ke udara. Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata, "Aku memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika Anda ingin hidup selamanya, Anda lebih baik menunjukkan ketulusan." Petik 2. Begitu kata-kata ini jatuh, Kun menjadi tenang. Itu bergerak sampai matanya yang besar sejajar dengan Lu Zhou. Kemudian, itu berbalik 2 kali. Lu Zhou mengangguk. Dia mengetuk kakinya dan dengan ringan terbang di atas kepala Kun. Kemudian, tubuh Kun mulai berputar. Air laut memercik ke langit membentuk tirai air besar. Lu Zhou memperhatikan bahwa kulit Kun berubah menjadi lebih kasar. Siripnya di kedua sisi juga tumbuh lebih besar dan lebih panjang. Tak lama kemudian, Kun berubah menjadi Peng. Sekarang Kun Peng. Dengan hanya mengepakkan sayapnya, ia menimbulkan tsunami yang mengejutkan dan melesat hampir 30.000 mil ke langit, merobek ruang angkasa dan menghilang ke udara tipis. Bahkan dengan kultivasi Lu Zhou, penglihatannya kabur. Angin mengamuk di sekelilingnya, mereka seperti pisau tajam yang terus menebas energi pelindungnya. Sangat cepat. Ini adalah salah satu contoh langka ketika Lu Zhou sangat terkejut. Hampir tidak ada orang yang benar-benar menyaksikan kecepatan sejati Kun Peng. Sebelumnya, ketika Kun Peng pergi ke darat, ia kembali dari kekosongan besar ke samudra tak berujung hanya dengan beberapa kepakan sayapnya. Tidak ada yang menyangka bahwa kemampuan terkuat Kun Peng adalah kecepatannya. Kun Peng meraung. Seolah-olah langit dan bumi berguncang, dan bintang-bintang pecah. Lu Zhou merasakan hukum. Dia bisa merasakan hukum ruang dan hukum waktu bergerak. Dengan ini, kecepatan penyerapan teratai emasnya meningkat juga. Ini di luar ekspektasinya. Lu Zhou mendorong tangannya ke depan, dan setitik cahaya muncul di atas kepala Kun Peng. Seperti percikan yang bisa menyalakan api padang rumput, cahaya itu tumbuh 1000 kali lebih terang dan 10.000 kali lebih terang. Tak lama kemudian, kekuatan Dao Surgawi menyelimuti Kun Peng. Dengan itu, Lu Zhou berkata, "Suatu kehormatan bagi Anda bahwa saya bekerja dengan Anda. Ayo lebih cepat." Sementara itu, sebuah kereta terbang yang sangat besar muncul di langit gelap tanah tidak dikenal. Orang-orang di kereta terbang berdiri di geladak dan membungkuk untuk melihat pegunungan dan sungai yang kacau. "Saya tidak menyangka tanah tidak dikenal akan menjadi begitu kacau setelah jatuhnya pilar," kata Ling Weiyang, Kaisar Azure sambil menggelengkan kepalanya. Chi Biaonu,
Kaisar Merah, berkata, tidak masalah apakah itu kacau atau tidak. Setelah langit runtuh, tempat ini akan dikubur. Bai Zhaoju, kenapa kamu tidak tinggal di sini? Ling Weiyang bertanya sambil tertawa. Mengapa kamu menyeretku ke dalam ini? Bai Zhaoju bertanya. Sebelum tawa mereda, orang yang memegang kemudi berkata, kami telah tiba di Great Abyss Land. Semua orang melihat ke arah Great Abyss Land, dan Pillar of Destruction yang menembus langit berkabut. Si Wuya, Little Yuaner, dan Cons mencondongkan tubuh untuk melihat. Setelah melihat si Wuya, Bai Zhaoju menariknya dan berkata, Qi Sheng, datang dan bantu aku memberi pelajaran kepada kaisar yang bodoh ini. Bab 1795 banding 1795. Ekspresi si Wuya agak canggung saat dia berkata, aku tidak berani. Ling Weiyang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Beritahu kami pendapat Anda. Petik 2. Si Wuya menangkupkan tinjunya sebelum dia berkata, runtuhnya Great Void tidak bisa dihindari. Pada saat itu, matahari dan bulan akan kembali bersinar di tempat ini. Dunia dari 100.000 tahun yang lalu juga akan kembali. Gunung dan sungai akan berubah, tetapi matahari dan bulan tidak akan. Ling Weiyang berkata, bagus. Inilah alasan mengapa saya mendukung Anda. Semakin banyak alasan mengapa kita tidak bisa membiarkan siapapun menghentikan gadis kecil itu memasuki inti atas dari Great Abyss Land hari ini. Inti atas pilar kehancuran di Great Abyss Land adalah satu-satunya yang tidak berada di bawah yurisdiksi 10 Aula Great Void. Sebaliknya, itu berada di bawah yurisdiksi suku Feather. Setelah tanah di Cloud Domain dilubangi, Great Abyss Land adalah satu-satunya tempat dengan sinar matahari di tanah tidak dikenal. Itu juga satu-satunya tempat di tanah tidak dikenal yang mengatur inti atas pilar kehancuran. Kereta terbang-terbang melewati gunung, sungai, hutan, jurang yang dalam, dan suku berkepala 3 sebelum berhenti di pintu masuk Great Abyss Land. Sekitar 100 anggota suku Feather terbang dari jauh. Pemimpin kelompok itu berkata, Kaisar Yu telah memerintahkan agar Qi Yuaner, pemilik benih kekosongan besar, diberikan izin masuk ke inti atas untuk memahami dao besar. Kaisar Surgawi bertukar pandang. Ling Weiyang berkata dengan suara rendah, sepertinya sekarang banyak dari kita para kaisar dewa datang ke sini. Qi Biaonu mengangguk. Kamu benar. Sepertinya Kaisar Yu cukup masuk akal. Petik 2. Terlalu dini untuk mengucapkan kata-kata ini. Ucapkan setelah gadis kecil itu berhasil memahami dao besar, kata Bai Zhaoju. Sang Zhang memimpin dan terbang keluar dari kereta terbang terlebih dahulu sebelum 3 kaisar surgawi lainnya mengikutinya. Suku Feather tampak seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat 4 kaisar surgawi, mereka kehilangan kata-kata. Setelah itu, para pembudidaya di kereta terbang juga. Siapa yang berani menghentikan 4 kaisar surgawi? Tubuh mereka bersinar dengan cahaya redup, menekan semua orang. Pemimpin suku Feather membawa mereka ke sisi pilar kehancuran. Setelah melewati lorong, mereka terbang dan mendarat di platform melingkar. Qi Biaonu bertanya, mengapa Kaisar Yu tidak ada di sini? Pemimpin kelompok suku bulu membungkuk dan berkata, Yang Mulia, Kaisar Yu sedang tidak enak badan sehingga dia tidak bisa menyambut Anda secara pribadi. Betapa palsu. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan masalah besar seperti seseorang yang memahami dao besar di inti atas di sini? Kata Qi Biaonu. Suku Feather tampak malu. Tidak apa-apa selama gadis kecil itu bisa memahami dao besar. Hal-hal lain tidak penting. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya saya datang ke inti atas pilar kehancuran di Great Abyss Land. Dibandingkan dengan inti atas lainnya, itu benar-benar sangat istimewa, kata Ling Weiyang sambil melihat inti atas di depannya. Tidak seperti inti atas lainnya, inti atas di Great Abyss Land setengah terendam. Permukaannya agak kuning, dan tampak seperti runtuh. Namun, energi Great Void di sini jauh lebih kuat dibandingkan dengan core atas lainnya. Ling Weiyang bertanya, Qi Biaonu, apa pendapatmu tentang inti atas di sini? Tidakkah menurutmu itu spesial? Siapa peduli? Setelah langit runtuh, semuanya akan menjadi debu, kata Qi Biaonu. Ling Weiyang mengangkat bahu. Kamu ada benarnya. Pada saat ini, pemimpin suku Feather bertanya, Yang Mulia, kapan Anda berencana untuk mulai memahami dao besar? 4 kaisar surgawi berbalik untuk melihat Little Yuaner. Yuan kecil telah mempelajari inti atas dengan ekspresi serius di wajahnya. Ketika dia mendengar pertanyaan itu,
Dia bertanya, bisakah saya melakukannya sekarang? Pemimpin suku Feder berkata, kamu bisa melakukannya kapanpun kamu mau. Kaisar Yu telah meminta saya untuk memberikan kerjasama penuh saya kepada Kaisar Surgawi. Petik 2. Sang Zhang berkata, jika itu masalahnya, maka lakukanlah sesegera mungkin. Kons memegang tangan Little Yuaner dan berkata, masuklah, kakak senior ke-9. Saya percaya Anda bisa melakukannya. Yuan kecil tersenyum. Aku akan segera kembali. Pemimpin suku Feder datang ke sisi Little Yuaner dan membuat isyarat mengundang. Silahkan. Little Yuaner mengikuti anggota suku Feder ke pintu masuk inti atas. Suku Feder berkata, proses memasuki inti atas sangat sulit. Jika Anda menghadapi perlawanan apapun, Anda tidak boleh menolaknya dengan paksa. Jika tidak, Anda akan mengalami serangan balik. Setelah memasuki inti atas, perlu sekitar 6 jam bagi Anda untuk memahami Dao besar. Selama waktu itu, semakin fokus Anda, semakin kuat hukum agung yang akan Anda pahami. Little Yuaner mengangguk dan berkata, saya mengerti. Kemudian, anggota suku Feder berkata, silakan masuk. Yuaner kecil yang ramping dan anggun memasang ekspresi serius dan tegas di wajahnya yang cantik saat dia mulai berjalan ke inti atas. Pemimpin suku Feder, yang baru saja berbalik, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh sehingga dia berbalik untuk melihat. Matanya melebar kaget saat dia melihat Little Yuaner yang telah menghilang ke dalam kegelapan inti atas. Dia berseru, dia masuk begitu saja. Ini, bagaimana mungkin? Suku bulu menggosok matanya sebelum dia melihat lagi, tetapi Yuan kecil tidak terlihat. Jelas, Little Yuaner telah berhasil memasuki inti atas. Dia sangat terkejut sehingga mulutnya terbuka lebar. Dia berbalik untuk melihat 4 kaisar surgawi, Si Wuya, dan Keong. Keempat kaisar surgawi tampak cukup tenang, dan untuk Si Wuya dan Keong, mereka tampak seperti sudah lama mengharapkan ini. Pada akhirnya, anggota suku Feder tidak bisa tidak bertanya, semuanya, tidakkah menurutmu itu aneh? Sang Zhang melirik suku Feder dan berkata, seekor katak di dasar sumur. Bai Zhaoju menambahkan, dunia ini luas dan megah. Apakah Anda perlu merasa sangat terkejut? Petik 2. Selama perjalanan, Kaisar Surgawi, tidak termasuk Sang Zhang yang telah menghabiskan banyak waktu dengan Little Yuaner, telah belajar tentang bakat Little Yuaner. Awalnya, mereka terkejut, tetapi perlahan-lahan mereka mati rasa karena prestasinya yang mengejutkan. Bab 1796, Kekacauan. Penghalang itu tampaknya terbuka untuk Little Yuaner tanpa perlawanan sama sekali. Hanya suku Feder yang terkejut. Yang lain, yang sudah terbiasa, bahkan duduk dan mengobrol. Setelah Little Yuaner memasuki inti atas, dia menemukan, mirip dengan yang lain, bahwa interiornya seperti alam semesta yang luas. Dia mengangkat tangannya yang indah dan melihat punggung tangannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya di sekelilingnya, berharap untuk menyentuh hukum agung. Dia bergumam, kakak perempuan mengatakan bahwa mereka yang telah diakui oleh pilar kehancuran pasti akan merasakan hukum besar selama mereka fokus. Yuaner kecil terbang bola-balik di langit berbintang, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Itu kosong. Sebelum ini, Little Yuaner telah berbicara dengan kakak laki-laki dan perempuan seniornya. Mereka semua telah berbicara dengannya tentang pengalaman mereka dan bahkan telah memberikan nasihatnya sebelum dia memahami Dao besar. Setiap orang memiliki harapan yang tinggi untuk Little Yuaner. Mereka juga tidak ragu bahwa dia akan dapat memahami Dao besar dan hukum agung. Setelah sekitar 2 jam, suara keras bergema di udara. Semua orang menoleh. Suku Feder terbang lebih dekat ke inti atas untuk mengamati perubahan menit dari inti atas. Tiba-tiba, ekspresi salah satu anggota suku Feder berubah muram dan ketakutan. Dia berkata dengan terkejut, pemimpin, itu mulai retak. Apa? Pemimpin suku Feder paling takut akan hal ini terjadi. Dia telah mendengar berita tentang hancurnya berbagai inti atas di Great Void dan akhirnya jatuhnya Great Void. Pillar of Destruction di Great Abyss Land adalah pilar terkuat. Tidak hanya menahan Great Void, tetapi juga menahan nasib suku Feder. Jika dihancurkan, itu akan berakhir untuk suku Feder. Pemimpin suku Feder dengan lembut menyentuh celah di inti atas dengan tangan gemetar. Kemudian, dia dengan cepat berkata, laporkan ini kepada Kaisar Yu. Dipahami.
Masalah penting seperti itu secara alami perlu dilaporkan kepada Kaisar Yu sebelum keputusan apapun dapat dibuat. Anggota suku bulu hendak pergi mencari Kaisar Yu ketika Qi Biaonu tiba-tiba muncul di depannya. Qi Biaonu berdiri dengan tangan di punggungnya dan berkata dengan tenang, tidak perlu untuk itu. Suku Feder tercengang dan bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Qi Biaonu sehingga dia menjadi sangat gugup. Dia hanya bisa berbalik untuk melihat pemimpinnya pada akhirnya. Pemimpin suku Feder juga bingung. Dia tidak mengerti mengapa Qi Biaonu tidak ingin mereka melapor kepada Kaisar Yu. Dia bertanya, apa artinya ini, Yang Mulia? Tidak ada, kata Qi Biaonu tanpa nada, gadis kecil itu telah memasuki inti atas. Tidak perlu melapor ke Kaisar Yu. Dengan saya dan 3 kaisar surgawi lainnya di sini, tidak akan ada yang salah. Petik 2. Tapi, pemimpin suku Feder ragu-ragu. Tidak ada, tapi, kata Qi Biaonu, bukankah kamu mengatakan Kaisar Yu sedang tidak enak badan? Baik, kami akan melakukan apa yang Yang Mulia katakan, kata pemimpin suku bulu setelah dia memikirkannya sejenak. Kemudian, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk kembali ke posisi semula. Selanjutnya, pemimpin suku Feder terus mengamati inti atas. Setelah Qi Biaonu kembali ke yang lain, dia mengejek dan bertanya, menurutmu apa yang dipikirkan Kaisar Yu? Ling Wei yang tertawa. Qi Biaonu, ini pertama kalinya aku setuju dengan tindakanmu. Sang Zhang berkata, dengan kerjasama dari 10 aula Great Void dan kuil suci, sebagian besar pemilik Great Void Seeds telah memahami Great Dao. Bagaimana bisa Great Abyss Land menjadi pengecualian? Qi Biaonu mengangguk. Tidak heran Kaisar Yu tidak melawan. Dia juga tahu ini. Bai Zhaoju berkata sambil tersenyum, gadis kecil itu sangat beruntung memiliki 4 kaisar dewa yang menjaganya sementara dia memahami Dao besar. Dengan 4 dari kita di sini, siapa yang berani menghentikannya? Si Uya menangkupkan tinjunya pada 4 kaisar surgawi dan berkata, saya berterima kasih kepada 4 kaisar surgawi atas nama Suster Junior ke-9 saya. Sama-sama. Begitu kata-kata ini jatuh. Retakan. Suara retak yang berbeda terdengar dari inti atas. Semua orang melihat inti atas dengan terkejut. Si Uya berkata, jangan khawatir. Inti atas hanya akan hilang setelah Suster Junior ke-9 selesai memahami Dao besar. Retaknya hanya berarti pemahamannya tentang Dao besar sangat lancar. Petik 2. Inti atas lainnya telah dihancurkan sedemikian rupa. Bagaimana mungkin yang lain tidak tahu? Semua orang melihat inti atas dengan saksama, dengan sabar menunggu perubahan berikutnya. Karena betapa fokusnya mereka, lebih mudah bagi mereka untuk melihat perubahan halus. Pada saat ini, Kons melihat kabut hijau samar di sekitar inti atas. Itu seperti gumpalan asap dengan berbagai ukuran. Dia menunjuk ke sana dan bertanya, apa itu? Qi Biaonu berseru kaget, energi vitalitas. Saat kabut hijau melayang, semua orang merasakan energi vitalitas yang melonjak. Energi vitalitas yang melonjak tidak seperti yang mereka lihat. Itu sangat jelas. Saat energi vitalitas mulai menyebar, tanaman kecil mulai tumbuh dari tanah yang kering. Kerumunan itu tercengang. Qi Biaonu bertanya, mungkinkah gadis kecil itu memahami hukum kehidupan? Ling Wei yang mengangguk dan berkata, manusia bisa menaklukkan surga. Meskipun hidup manusia singkat, mereka hidup selamanya melalui keturunan mereka. Siapa tahu, kamu mungkin benar. Tiba-tiba, astaga, sesosok melesat melintasi kabut di utara. Seseorang di sana, pemimpin suku Feder terkejut. 4 kaisar surgawi secara alami melihat sosok itu. Qi Biaonu bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang berani masuk tanpa izin ke Great Abyss Land? Tidak ada respon saat sosok itu menghilang dari pandangan. Aku akan segera kembali, kata Qi Biaonu dengan marah. Dia berubah menjadi bintang jatuh dan menghilang dari pandangan. Ling Wei yang berkata melalui transmisi suara, hati-hati. Siapapun itu mungkin mencoba memancing harimau menjauh dari gunung. Ada 3 kaisar surgawi. Jangan bilang kalian bertiga bahkan tidak bisa menjaga seorang gadis kecil tanpa ada aku. Qi Biaonu menjawab. Ling Wei yang tidak lagi ingin berbicara dengan Qi Biaonu. Dia terus mengamati inti atas. Pada saat ini, si Wuya tiba-tiba berkata, ini Chang Cheng, sisa pembunuh Sein kuno. Bai Zhaoju bertanya dengan heran, kamu mengenalinya? Meskipun saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, baunya tidak berubah sama sekali, jelas si Wuya. Bagaimanapun,
dia telah mewarisi warisan dan pengetahuan Dewa Api. Dewa Api adalah salah satu dari 4 dewa surga sehingga tidak mengherankan jika dia tahu tentang Chang Cheng atau aromanya. Kons bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah para pembunuh suci kuno yang tersisa ini adalah manusia atau binatang buas? Si Wuya tersenyum dan menjelaskan, pada zaman kuno, hanya ada sedikit, jika ada, perbedaan antara manusia dan binatang buas. Banyak dari mereka terlihat seperti hibrida antara manusia dan binatang buas. Misalnya, Chang Cheng memiliki penampilan yang mirip dengan manusia, tetapi memiliki ekor macan tutul. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengklasifikasikan mereka sebagai binatang buas. Petik 2. Aku mengerti, kata Kons dengan ekspresi yang sedikit tidak wajar di wajahnya. Hanya membayangkan hibrida binatang buas manusia membuatnya tidak nyaman. Meskipun demikian, estetika sangat subjektif. Di mata Chang Cheng, manusia sepertinya juga terlihat aneh. Hanya makhluk tertinggi yang bisa berurusan dengan sisa-sisa pembunuh suci kuno. Terlebih lagi, Chang Cheng tidak sederhana, kata Bai Zhaoju. Semua orang mengangguk. Para anggota suku Feder ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya mereka menahan diri. Setelah 15 menit berlalu, Qi Biaonu masih belum kembali. Ling Weiyang berkata dengan mengejek, Kaisar Scarlet yang agung membutuhkan waktu lama hanya untuk berurusan dengan binatang buas. Bai Zhaoju tertawa. Bagaimanapun, itu adalah sisa dari Saint Slayer kuno. Ini sangat licik. Jika tidak langsung menghadapi Qi Biaonu, itu akan memakan waktu cukup lama baginya untuk menemukannya. Petik 2. Jika bukan karena gadis kecil itu, aku juga ingin merasakan kekuatan dari sisa-sisa pembunuh suci kuno, kata Ling Weiyang. Retakan besar tiba-tiba muncul di inti atas. Retakan ini sepertinya menghancurkan hati para anggota suku Feder juga. Ekspresi mereka adalah kesedihan dan keputusasaan saat mereka melihat inti atas. Tiba-tiba, sinar cahaya keemasan keluar dari celah, mendorong energi vitalitas hijau. Tidak butuh waktu lama untuk gumpalan asap hijau menghilang. Tiba-tiba, ledakan, 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 ledakan. Sang Zhang, Bai Zhaoju, dan Ling Wei yang segera bangkit dan melihat sekeliling. Bai Zhaoju adalah yang pertama berbicara. Dia berkata, Kiseng, lindungi gadis kecil itu. Ini benar-benar hidup hari ini. Ling Wei yang tersenyum. Sudah lama sejak aku melihat pemandangan yang begitu hidup. Sang Zhang menimpali, bagus sekali. Biarkan dunia melihat kekuatan seorang kaisar surgawi sebelum akhir dunia. Petik 2. Di cakrawala yang jauh, sekelompok bayangan muncul. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Di tengah binatang itu ada cahaya warna-warni yang memancarkan ki keberuntungan. Apa itu? Seru Keong. Pembunuh Saint kuno lainnya. Si Wuya mengerutkan kening. Dia memiliki pengetahuan tentang binatang buas, dan dia juga mewarisi pengetahuan Ling Guang. Ketika dia melihat cahaya warna-warni, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Gemuruh. Saat binatang buas itu mendekat, suara guntur terdengar di langit. Suku Feder tercengang. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyerang Great Abyss Land. Cepat, laporkan ini kepada Kaisar Yu. Dipahami. Pada saat ini, tidak ada yang menghentikan suku Feder. Adapun apakah Kaisar Yu akan muncul, tidak ada yang tahu. 3 kaisar surgawi terbang ke langit dan berdiri bahu-membahu saat mereka melihat ke depan. Mereka tampak sangat bermartabat dan agung pada saat ini. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya besar muncul di masing-masing tubuh mereka. Aura seorang kaisar surgawi dari lingkaran cahaya menyebabkan banyak binatang berhenti di jalur mereka. Kemudian, cahaya warna-warni di tengah binatang buas itu meredup, memperlihatkan sosok yang bersinar dengan cahaya. Sulit untuk mengatakan apakah itu manusia atau binatang buas. Semua jenis binatang aneh dengan taring, wajah biru, dan fitur aneh berdiri di sisi sosok itu. Setelah beberapa saat, Si Wuya berseru kaget, Si Wangmu. Pada saat ini, Si Wuya mengingat kata-kata masternya. Tuannya mengatakan bahwa sisa-sisa pembunuh suci kuno tiba-tiba meninggalkan gunung mereka dan mulai bergerak. Terlebih lagi, waktu mereka tepat, tidak terlalu dini atau terlalu terlambat. Itu terlalu kebetulan, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Siapa di balik ini? Si Wangmu.
Pembunuh Sein kuno yang tersisa. Si Wangmu memiliki sosok humanoid. Ia memiliki ekor dan taring harimau, aumannya juga seperti harimau. Rambutnya ikal. Dikatakan bahwa itu menggunakan kekuatan hidup dan mati dan menjatuhkan hukuman, kata si Wuya. The Great Void sangat luas. Meskipun 10 aula Great Void dan kuil suci menguasai Great Void, itu tidak berarti tidak ada makhluk kuat lainnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa serta energi vitalitas dari inti atas. Itu membuat binatang buas segera gelisah ketika menyapu mereka. Untungnya, lingkaran cahaya tiga kaisar surgawi menahan mereka, membuat mereka takut untuk bergerak. Setelah sekian lama, Sang Zhang akhirnya bertanya, apa yang membawa Dewi Gunung Yu, Si Wangmu, ke tanah jurang besar? Si Wangmu tenang. Ia lahir dengan aura bangsawan yang bertentangan dengan penampilannya. Itu melihat ke inti atas sejenak. Ketika melihat retakan dan cahaya keemasan, ia berkata, pilar di Great Abyss Land tidak bisa jatuh. Sang Zhang berkata dengan tenang, kamu berasal dari zaman kuno, dan kamu juga penguasa gunung. Namun, apakah pilar itu jatuh atau tidak, bukan Anda yang memutuskan. Petik 2. Itulah mengapa saya membawa pasukan saya ke sini, kata si Wangmu sambil berdiri dan mengangkat tangannya. Binatang buas meraung serempak. Angin berhembus dan guntur bergemuruh saat panji-panji perang berkibar. Hanya dengan satu perintah, pasukan binatang buas akan menyerbu maju. Sang Zhang berkata tanpa nada, semua orang mengatakan bahwa si Wangmu adalah seorang dewi, yang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Namun, jika bukan itu masalahnya, maka saya tidak akan sopan. Petik 2. Bai Zhaoju memandang si Wangmu dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan berkata dengan suara yang jelas, ini adalah kehendak surga. Itu bukan sesuatu yang Anda dan saya bisa tolak. Terimalah takdirmu. Retakan. Inti atas retak sepenuhnya, dan cahaya keemasan melesat ke langit. Semua orang secara naluriah melihat cahaya keemasan. Mata Little Yuaner tertutup, dan lengannya terbuka. Dia bermandikan cahaya keemasan. Sebuah teratai emas kecil bersinar di antara alisnya. Kekuatan hukum yang tak terlihat itu seperti badai dalam jangkauan inti atas. Itu mengamuk dengan hebat. Kemudian, ledakan. Pilar kehancuran Great Abyss Land mulai bergetar. Dengan inti atas sebagai titik awal, retakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya terbelah ke bawah ke tanah disertai dengan suara gemuruh. Tiga kaisar surgawi, Si Wangmu, Si Wuya, Keong, anggota suku bulu, dan binatang buas menatap tanah yang retak dengan kaget. Kemudian, retakan besar mulai berlipat ganda dan menyebar ke segala arah. Mereka menyebar 10 mil, 100 mil, 1000 mil, 10.000 mil, dan mereka terus menyebar dengan kecepatan kilat ke kejauhan. Bab 1797, Sejarah terbuat dari kisah darah dan air mata. Retakan di tanah terlalu mengejutkan dan menakutkan. Mereka yang hidup melalui tanah yang membelah 100.000 tahun yang lalu sangat ketakutan. Bahkan setelah 100.000 tahun telah berlalu, ketakutan dari pemisahan tanah tahun itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati dan pikiran mereka. Itu adalah mimpi buruk terbesar mereka. Tempat ini paling dekat dengan tempat di mana Great Void dan Unknown Land adalah yang paling dekat. Jika perpecahan dimulai dari tempat ini, kemungkinan sejarah akan terulang kembali. Tanah terbelah, Si Wangmu, yang berdiri di tengah-tengah binatang buas, berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Tanah sudah mulai terbelah. Bencana telah dimulai, menandai akhir dunia. Binatang buas semakin gelisah. Mereka tampaknya juga kehilangan akal sehat, di ambang kegilaan. Niat membunuh melonjak di langit di atas Great Abyss Land. Pada saat ini, Sang Zhang berbicara, menarik semua orang kembali ke akal sehat mereka. Dia berkata, kejatuhan Great Void tidak bisa dihindari. Selain itu, kamu adalah pembunuh suci dari zaman kuno, hidupmu sudah mendekati akhir. Bahkan jika langit tidak runtuh, apakah kamu pikir kamu akan bisa hidup lama? Si Wangmu tetap tenang saat mengatakan, saya akan berjuang untuk semua makhluk hidup, bahkan jika itu hanya mendapatkan 1 hari ekstra untuk hidup. Apa hak Anda untuk merampas hak mereka untuk hidup? Sang Zhang hendak membantah kata-kata Si Wangmu ketika Si Wuya terbang. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Si Wangmu dan berkata, kamu salah. Runtuhnya Great Void tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimana kita merampas hak mereka untuk hidup? Si Wangmu berkata, begitukah?
Mengapa Anda tidak menghentikan gadis itu sekarang dan menggunakan semua kekuatannya untuk memperbaiki retakan itu? Si Wuya berkata sambil tersenyum, itu sedikit tidak masuk akal. Percuma saja. Mengapa mengambil kekuatannya ketika itu akan membantu kita menghadapi bencana di masa depan? Petik 2. Bagaimana Anda tahu itu tidak berguna ketika Anda belum mencoba? Si Wangmu berkata dengan tatapan membara. Ketika bertemu dengan tatapan si Wuya, dia melihat cahaya merah samar di matanya. Ia bertanya, sedikit terkejut, Ling Guang. Si Wuya mengangguk. Dia tidak menyangkalnya. Dalam arti tertentu, dia adalah Ling Guang, Dewa Api. Si Wangmu tampak kecewa. Kemudian, dikatakan dengan tidak setuju, 4 Dewa Surga seharusnya melindungi keseimbangan antara langit dan bumi. Mengapa Anda berkolusi dengan manusia ini untuk menghancurkan Great Void dan keseimbangannya? Si Wuya tersenyum. Dia mengeluarkan 3 jimat dan menyalakannya. Selanjutnya, proyeksi Jianbing, macan putih, yang bersama Zhu Honggong, Yinlong, yang menjaga wilayah lotus merah, dan Meng Zhang, naga azure, yang menjaga wilayah lotus emas muncul di udara. Si Wangmu melihat ketiga proyeksi dengan tidak percaya. 4 Dewa Surga selalu teguh dalam misi mereka. Itu seperti itu selama 100.000 tahun terakhir, dan itu masih sama. Bahkan para dewa harus menghadapi kenyataan. Bahkan Yinglong mengerti ini. Si Wangmu, Anda telah hidup begitu lama dan berkontribusi besar pada dunia. Mengapa kamu tidak menghadapi kenyataan? Si Wuya bertanya. Si Wangmu berkata dengan tegas, bagi saya, bahkan jika ada secercah harapan, saya tidak akan dan tidak bisa menyerah. Saya tidak akan menertawakan Anda atau meremehkan Anda atas pilihan dan upaya Anda. Setiap orang memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Bai Zhaoju berkata sambil tersenyum, kamu sangat berpikiran jernih, tapi sayangnya, kamu juga sangat keras kepala. Anda tahu Anda akan gagal, tetapi Anda masih bersikeras melakukannya. Sebelum waktu saya tiba, saya ingin memimpin makhluk yang berpikiran sama untuk menemukan harapan hidup, kata si Wangmu. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak menyesal, kenapa? Tidak ada harapan. Saya hanya akan tahu jika saya mencoba, kata Qi Wangmu. Kemudian, itu mengangkat suaranya sambil terus berkata, aku mungkin juga bisa membuktikan bahwa kalian semua salah. Mata si Wangmu jernih dan penuh tekad. Seolah-olah telah melihat semuanya. Pikirannya jernih, dan kata-katanya menunjukkan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan dan dia juga tahu apa yang dilakukan si Wuya dan yang lainnya. Si Wangmu perlahan mengangkat tangannya. Hanya dengan gelombang kecil, manusia dan binatang buas akan memasuki era perang baru. Pada saat ini, si Wuya tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Apa yang ingin Anda katakan? Si Wangmu bertanya sambil menatap pemuda di depannya. Saya ingin bertanya apakah harapan yang Anda bicarakan didasarkan pada kegagalan kami. Si Wuya bertanya. Apakah itu situasi di mana hanya ketika satu pihak dihancurkan, pihak lain akan puas? Ini akan menentukan hasilnya. Si Wangmu tercengang. Itu terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, akhirnya berkata dengan tenang, ya dan tidak. Petik 2, petik 2. Jawaban yang tidak berguna. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Si Wangmu sangat bertekad dan tidak akan mengubah pendiriannya. Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk meyakinkannya menggunakan prinsip-prinsip kehidupan ketika ia telah hidup begitu lama. Si Wangmu berkata dengan keras, berhentilah memahami dao besar sekarang. Si Wuya selalu bangga dengan kemampuannya untuk berdebat, meyakinkan, dan membujuk orang lain dengan kata-kata dan pengetahuannya. Namun, dihadapkan dengan sikap keras kepala si Wangmu, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk dan berkata, orang bijak itu benar. Sejarah terbuat dari cerita darah dan air mata. Tidak ada kedamaian yang pernah diperoleh melalui kata-kata dan prinsip saja. Saya harap perang hari ini akan menjadi pelajaran terakhir dalam hidup Anda. Kata-kata ini adalah pertukaran kata terakhir antara kedua belah pihak. Si Wangmu juga tahu itu tidak bisa membujuk si Wuya dan yang lainnya. Dengan itu, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Little Yuaner yang bermandikan cahaya kemasan. Ada kaisar binatang yang tampak menakutkan dan binatang surgawi yang anggun. Sangat baik, aku akan menemanimu sampai akhir, kata Sang Zhang saat matanya terbakar. Astrolabe emas muncul hanya dalam sekejap mata dan meluas dengan cepat, membelah langit.
Binatang buas dengan basis kultivasi yang lebih lemah langsung dipotong oleh astrolabe dan jatuh dari langit. Binatang buas yang kuat menghindar ke atas dan ke bawah saat mereka terus menyerang ke depan. Si Wangmu naik lebih tinggi ke langit saat tangannya bergerak cepat. Segel energi seperti bunga menghujani binatang buas itu, menyembuhkan luka mereka dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah melihat ini, Ling Wei yang tertawa. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh Sein kuno. Apa keterampilan yang luar biasa. Sang Zhang, bisakah kamu menanganinya atau tidak? Sang Zhang mengabaikan godaan Ling Wei Yang dan mengeluarkan avatar tertingginya yang memiliki 9 cakram cahaya. Hanya ketinggian dari 9 cakram cahaya saja sudah cukup untuk membuatnya menjulang ke seluruh dunia. Avatar meledak dengan kekuatan luar biasa dan mengirim semua binatang buas terbang. Sejumlah besar dari mereka direduksi menjadi debu. Pada saat ini, seekor burung hijau besar dengan kepala hijau dan mata hitam mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari belakang. Itu mengeluarkan pekikan tajam yang menyebar sejauh 50.000 mil ke segala arah. Itu bahkan bisa terdengar di Great Void. Si Wuya buru-buru berkata, "Yang mulia, hati-hati. Itu adalah burung hijau terner. Ternari Greenbird adalah burung pemangsa yang dibesarkan si Wangmu. Itu dikabarkan tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan luar biasa yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan laut." Gerakan ternari Greenbird ringan dan anggun. Ketika tiba di depan Sang Zhang, tiba-tiba tumbuh 10.000 kali lebih besar dan meludahkan bola energi hijau ke arahnya. Sang Zhang menggunakan astrolabenya untuk membela diri. Dia menggunakan hukum untuk menahan dan melawan burung itu, yang merupakan pertarungan yang bagus. Setelah melihat ini, Ling Wei yang berkata, terkejut, burung hijau ternari setara dengan kaisar surgawi. Burung hijau ternari lahir di awal dunia. Kebanyakan hukum tidak berguna untuk melawannya. Bahkan hukum ruang angkasa hanya bisa menahannya untuk sementara, kata Bai Zhaoju. Ling Wei yang mengangguk. Hanya hukum waktu yang bisa mengatasinya. Si Wangmu terus menenun segel energi seperti bunga dengan tangannya dan mengirimkannya ke tubuh ternari Greenbird. Diperkuat oleh si Wangmu, semakin lama bertarung, semakin berani dan kuat jadinya. Sang Zhang menggunakan 5 dis cahaya. Mereka meledakkan berkas cahaya yang menyinari langit menuju ternari Greenbird. Mereka berhasil memaksa ternari Greenbird kembali. Namun, setelah itu, 10.000 binatang buas menerkam seperti tsunami, tidak takut mati. Mereka dengan mudah dibunuh, dan bangkai mereka menghujani Great Abyss Land. Setelah melihat ini, si Wangmu menunjuk 2 jari. Kemudian, seberkas cahaya yang menyilaukan keluar, merobek ruang saat menuju ke Sang Zhang. Cahaya memiliki kualitas seperti mimpi, 1 detik tampak seperti air, dan detik berikutnya, tampak seperti galaksi. Sang Zhang dengan cepat mengangkat astrolabnya dan menghalangi sinar cahaya. Ini adalah Ki Primal kuno. Ling Wei yang terkejut. Ki Primal kuno. Saya pikir itu sudah punah. Si Wuya bertanya. Ki Primal kuno jauh lebih murni, karenanya, kekuatannya luar biasa. Seiring berjalannya waktu, gunung, sungai, laut, dan udara berubah, membawa serta peradaban. Dengan itu, energinya tercemar dan menjadi Ki Primal hari ini. Mungkin, si Wangmu menggunakan relik suci untuk menyimpannya. Sementara Sang Zhang dan si Wangmu berada di jalan buntu, burung hijau ternari tiba-tiba terbang. Bai Zhaoju melompat dan berkata, tidak adil untuk menang dengan angka. Aku tidak butuh bantuanmu, kata Sang Zhang. Bai Zhaoju membalas, ini bukan waktunya untuk pamer. Ini adalah perang. Sang Zhang melihat sekeliling langit yang luas dan melihat binatang buas yang memenuhi langit. Melalui mata avatarnya, dia melihat musuh datang dari segala arah. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya menahan diri, benar-benar tidak ada harapan untuk menyelesaikan ini dengan kerusakan minimal. Dia berkata dengan marah, bunuh. Sejak dahulu kala, hanya darah yang bisa membawa kedamaian. Membunuh. 9 cakram cahaya turun dari teratai Sang Zhang. Ledakan. Si Wuya, Cons, dan suku Feder mendongak dan melihat pemandangan yang tak terlupakan. Dis cahaya dengan mudah dan mendominasi mengubah binatang buas menjadi bangkai hanya dalam sekejap mata. Begitu kejam, kata Ling Wei yang sambil terbang ke langit juga. Si Wangmu memandangi bangkai binatang buas tanpa ekspresi. Dia tidak senang atau sedih seolah-olah dia telah mati rasa karenanya. Keributan besar telah menarik perhatian Aula Great Void.
Banyak pembudidaya dengan cepat berkumpul. Tekanan dan ketakutan akan akhir dunia meningkatkan naluri bertahan hidup para pembudidaya. Mereka semua segera bergegas ke Great Abyss Land. Si Wuya sudah mengharapkan ini. Dia membentangkan sayapnya yang menyala dan terbang ke sisi Yuaner kecil sebelum dia memanggil, "Keong, kemari." Kons dengan cepat bergerak untuk berdiri di samping Little Yuaner dan si Wuya. Sementara itu, pertempuran antara tiga kaisar surgawi dan si Wangmu begitu tinggi sekarang sehingga tidak lagi terlihat di langit. Namun, bangkai terus menghujani Great Abyss Land. Pada saat yang sama, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, lemah dan kuat, dan kecil dan besar, terus bergegas menuju Great Abyss Land. Bagi mereka, Pillar of Destruction di Great Abyss Land tidak bisa jatuh. Pada saat ini, sepasang sayap putih keperakan besar muncul di dekat inti atas. Itu adalah tetua pertama dari suku Feather. Tubuhnya bersinar saat dia berkata dengan suara yang jelas, "Dengarkan perintahku." Segel inti atas. Petik 2. Dipahami. Mata si Uya merah ketika dia melihat tetua pertama dan berkata, "Suku bulu bermaksud membuat musuh keluar dari kuil suci." Penatua pertama berkata dengan suara nyaring dan kuat, "Kamu salah. Dari awal sampai sekarang, kuil suci selalu berada di pihak suku bulu." Kemudian, tetua pertama tidak menjelaskan lebih jauh. Suku bulu terbang dari segala arah menuju inti atas. Ini berarti bahwa suku Feather telah menyatakan perang.